lambat laun menjadi tradisi yang tetap dilakukan sampai sekarang. Setiap daerah mempunyai warisan turun-temurun yang dapat dipertahankan dan dikembangkan. Inilah dukuh kalangan Desa Kalangrejo yang mempertahankan kearifan lokal di daerahnya. Jadi ini kita mau tanya-tanya tentang Mbah Embuh ya. Sebenarnya Mbah Embuh itu siapa ya? Mbah Embuh itu hanya konon ceritanya yang turun-temurun. Itu dari kata mbah itu karena tua, Embuh itu namanya itu. Tapi setiap harinya orang mengatakan Mbah Embuh. Tapi juga ada versi lain, Mbah Embuh itu katanya dulu saat zaman perjuangan, saat ada Belanda, dia pura-pura tidur, artinya Embuh turu. Makanya setelah itu benar-benar Mbah Embuh itu meninggal. Makanya dikatakan Mbah Embuh mati, Neng akhirnya juga meninggal. Itu jadinya seperti itu. Jadi kalau di mana lahirnya, kapan lahirnya tahu nggak? Itu yang tidak tahu. Nggak tahu. Itu hanya menurut cerita turun-temurun. Berarti nama aslinya juga nggak tahu ya? Nama aslinya tidak tahu. Tapi ada yang saat itu ada apa? Seorang santri yang pintar. Itu pernah ketemu secara goib itu ketemu, dia adalah seorang ulama besar, katanya demikian. Jadi yang namanya itu sampai sekarang sudah masih rahasia, kan tidak ada yang tahu. Tugas dan peranan Mbah Embuh di daerah ini ada. Konon dia adalah penyebar agama Islam. Tapi saat itu ada versi lain yang mengatakan dia adalah abdi dari Sri Sultan Hamengkubuwono keberapa, itu diutus mengambil senjata dari Jawa Timur, dari mana itu. Ada hal-hal yang diajarkan sama Mbah Embuh nggak? Tidak hanya turun-temurun. Dan yang terkesan saat itu, meskipun ini desa kecil, karena mungkin pengaruh ajaran dia Islam, desa ini ada 9 kaji yang hidup secara bersamaan. Artinya apa? Desa ini adalah merupakan desa Islami betul. Jadi mungkin di lingkungan ini termasuk ini dukuhan yang sangat dikenal, dan termasuk itu mbah saya. Mungkin ada peninggalan yang ditinggalkan oleh Mbah Embuh. Tidak, hanya apa? Tenger. Itu apa? Tenger itu patokan atau napak tilas itu yang adanya hanya apa? Itu loh. Nisan tapi dari kayu patok. Itu kecil saya masih itu saya tahu. Itu kayunya juga masih. Tapi karena pengaruh itu pohon bulu. Itu kan julur bawah itu, akhirnya patok itu di dalam pohon itu. Gitu. Jadi tidak kelihatan sekarang. Kepercayaan yang dianut oleh Mbah Embuh itu Ya, kepercayaan karena dia penyebar Islam, dia adalah seorang Islam. Nah, ini kalau biasanya hajatan atau sedekah bumi itu kenapa harus ke makam Mbah? Tidak. Sedekah bumi itu kalau sini sejak dulu, itu dulu bapak juga kami tua sini sesepuh. Jadi kalau hajatan dekat desa atau dekat bumi di sini, di tempat ini. Kadang-kadang ada wayang itu satu malam, biasanya seperti itu di sini. Tapi kalau yang di Mbah Embuh saat itu sedekah bumi itu hanya masyarakat sini ada beberapa orang itu hanya di situ tahlilan, kirim doa. Jadi hanya mendoakan, bukan hajatan pakai berkat di situ enggak. Tradisi tahlilan di makamnya Mbah Embuh itu kira-kira udah ada sejak kapan? Sejak dulu lah. Jadi sudah lama sekali. Jadi yang saya tahu bapak saya itu ya sudah melakukan itu. Katanya bapak ya memang orang-orang tua dulu tuh waktu bersih desa sedekah bumi itu ya mesti hajatan di situ, tahlilan di situ. Apakah saat melakukan
tradisi tersebut itu kalau ke makamnya itu perlu bahan atau alat yang harus disiapkan? Ya tidak, sederhana sekali. Jadi bawa tikar, langsung kita berdoa bersama, kita ngaji, hanya itu. Setelah itu selesai berdoa pulang. Hanya Jadi itu. nggak ada peraturan-peraturannya Tidak. gitu. Kalau sampai sekarang itu tradisi untuk mengunjungi makamnya Mbah Hendro itu masih sering dilakukan nggak? Tidak. Ya itu tadi. Yang rutin itu satu tahun sekali, itu pas dikabumi. Kemudian ada beberapa orang yang Ini biasanya makan di situ. untuk nazar, itu kadang-kadang juga ada, tapi tidak terlalu sering. Nah itu mengapa makam Mbah Hendro itu bisa terletak di bawah pohon? Ya nggak tahu dulu itu kan namanya pejuang, itu dia itu lewatnya adalah sungai, jadi dia nurut di tepi sungai terus ya. Makanya rata-rata itu tokoh-tokoh itu di tepi sungai, kecuali kalau memang meninggalnya di rumah. Itu kadang-kadang kalau dulu itu di pegunungan kan gitu memakamkan. Tapi kalau tidak tokoh suatu daerah seperti pengembara ini kan pengembara, itu biasanya yang di tepi sungai, karena perjalanan yang paling enak itu konon itu lewat tepi sungai kan gitu sejarahnya itu. Apa nama pohon yang tumbuh di atas makam? Pohon bulu. Nah untuk mengikuti tradisi berkunjung di makamnya Mbah Hendro itu hanya orang beragama Muslim atau? Oh enggak, tidak. Yang saya tahu ya memang Muslim. Di situ dia berdoa, ziarah itu di makam Mbah Hendro. Dampak dari tradisi untuk mengunjungi makamnya Mbah Hendro itu ada dampaknya nggak buat warga sekitar? Saya kira tidak ada. Nggak ada. Tidak ada dampak sama sekali. Ya kalau mau ke sana berdoa, mendoakan ya monggo, tidak pun tidak. Apakah Bapak sendiri ini masih sering ikut tahlilan ke makamnya? 1 tahun sekali itu memang itu saja ya, kalau ada waktu, kalau enggak ya enggak ikut. Apalagi kalau waktu itu kan masih dinas, kadang-kadang bagal zuhur terus sama kali di situ kan kadang-kadang saya belum datang, akhirnya saya juga tidak ikut, juga tidak apa-apa. Terus apakah Mbah Hendro ini bisa dikatakan dayang atau penjaga? Enggak. Kalau orang mengatakan itu cikal bakale desa kene, artinya apa? Sebelum ini jadi desa, dialah orang yang pertama itu ini desa ini. Jadi kalau orang mengatakan pendiri desa inilah, makanya kalau orang sini mengatakan dalam hajatan menghormati cikal bakal dusun Kalangan kan seperti itu. Jadi bibit kangke yang mendirikan desa ini. Kira-kira banyak yang tahu nggak tentang sejarah Mbah Hendro ini orang-orang sini? Tidak tahu. Tahunya ya itu hanya wong sing pisanan gawe desa kene ya Mbah Hendro itu. Artinya hanya seperti itu. Sejarahnya juga tidak tahu. Kalau mendalamnya Tidak tahu. ada orang tertentu ya Pak? Ya barangkali karena saya kadang-kadang juga sering bertanya yang tua-tua itu, akhirnya ini hanya cerita turun-menurun, tidak ada catatan tertulis kan. Jarang ya Mbak, soalnya kan dari kalau saya kan umurnya baru berapa ya, kelahiran tahun 91. Berarti kalau ini kan adanya sejak adanya nenek moyang. Saya kalau umuran segini mah nggak tahu. Sebenarnya tahu tentang Mbah Hendro? Oh, ora tahu. Nggak tahu tentang. Jadi banyak yang nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu. Orang baru. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa itu Mbah Embo, di mana asalnya dan bagaimana bentuknya.
mohon pun ngertos niku anu wonten makom teng mriku. Nah, makom ini pasti saya asli anten patoke ageng ngoten. Lali ini. Saya Said Miftahul Rafif bersama Irma Kuliah Mandasari. I guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel sure